Ada saat ketika sejarah menulis dengan tinta emas tentang seorang pemimpin rakyat. Jokowi, pria sederhana dari Solo, pernah menjadi simbol harapan. Ia mendobrak tatanan lama dengan gaya politik merakyat, dari belusukan hingga revolusi mental. Jokowi tampil sebagai antitesis elit politik lama. Tapi kini, apakah kita sedang menyaksikan bagian terakhir dari narasi kepemimpinan itu? Apakah benar waktu yang tak bisa ditunda telah tiba? Waktu untuk menutup babak kepemimpinan Jokowi dan membuka babak kepemimpinan Prabowo. Ketika Jokowi sakit kulit parah setelah pulang dari Vatikan, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya penyakit biasa ataukah sudah lama disembunyikan? Sakit kulit bisa jadi sekadar reaksi medis, tapi dalam konteks pemimpin politik, terlebih yang nasibnya melekat erat dengan simbolisme, sakit ini pun menjadi multitafsir. Di tengah gejolak politik, penyakit ini terasa seperti cerminan keretakan dalam tubuh kekuasaannya. Jokowi yang selama ini dikenal bugar dan energik, tampil ringkih dan menyendiri. Ia kini tak hanya menghadapi penyakit di tubuhnya, tapi juga penyakit dalam jaringan kekuasaannya. Orang-orang terdekatnya satu persatu ditinggalkan atau meninggalkan diri. Mereka yang dulu menjadi tameng sekarang menghilang. Ketika putra sulung Gibran Rakabuming Raka mulai digugat legalitasnya sebagai wakil presiden, tak ada tokoh besar yang tampil membela. Ketika ijazah kuliahnya dipersoalkan, media tak seheboh dulu dalam membela Jokowi. Bahkan saat sang menantu Bobi Nasution dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi, istana terlihat sunyi. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Takdir kekuasaan berubah drastis ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto diam-diam menemui Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati disebut-sebut selalu diganjal karena ada Jokowi. Tak ada liputan media dalam pertemuan itu, tak ada narasi resmi. Hanya dua foto menjadi bukti. Namun dampaknya luar biasa. Sejak pertemuan itu, arah angin sepertinya berubah. Prabowo tak lagi terlihat tunduk pada cawe-cawe Jokowi. Ia mulai membentuk garis kekuasaannya sendiri. Simbol-simbol loyalis Jokowi di pemerintahan mulai tergeser. Juru bicara istana diganti. Menteri-menteri seperti Bahlil, Tito Karnavian, dan Budi Ari mulai disorot dengan kasus-kasus yang memalukan. Bahkan perusahaan Srix di Solo yang disebut dekat dengan keluarga Jokowi mulai diselidiki. Simbol kejayaan Jokowi pelan-pelan dibongkar. BUMN, dulu ladang politisi loyalisnya Jokowi, kini mulai dirapikan ulang dengan adanya Danantara. Prabowo kemudian mengambil alih ruang-ruang strategis dengan kepemimpinan bergaya militer karena diisi oleh orang-orang militer. Kejaksaan Agung bahkan dikunci tangannya. Dukungan TNI menguat dan aroma militerisasi pemerintahan mendatang menjadi nyata. KPK tak lagi menjadi perisai Jokowi. Kini mereka menyasar lingkaran dalamnya. Proyek jalan dan jembatan sumut dibidik, menyeret nama Bobi, menantu Jokowi. Kapolri Listio Sigit menunjukkan gestur politik yang mengejutkan, menyambut Megawati dengan hormat di saat Jokowi justru dijauhi. Ini adalah tanda bahwa institusi-institusi penegak hukum mulai berpindah kiblat.
sinyal yang mengerikan bagi seorang presiden yang belum setahun meninggalkan jabatannya, tapi sudah kehilangan pengaruh. Jokowi kini bagaikan panglima tanpa pasukan. Loyalisnya sibuk menyelamatkan diri masing-masing, tanpa koordinasi, tanpa kekuatan solid. Sementara komando pusat, yakni dirinya sendiri, dilemahkan oleh isu ijazah palsu dan harus menghadapi penyakit kulit yang dideritanya. Tidak ada kekuatan narasi yang mampu mengangkatnya seperti dahulu. Media sosial yang dulu menjadi senjata pamungkas Jokowi kini menjadi bumerang. Narasi-narasi kritis justru ramai dari mereka yang dulu membelanya. Inilah waktu yang paling rawan saat seorang pemimpin dikelilingi oleh kekosongan, ditinggalkan jaringan, dan diliputi keraguan diri. Tak ada kekuasaan yang abadi, bahkan bagi Jokowi yang berhasil mematahkan dominasi politik konvensional, batas waktu tetap ada. Dan hukum kekuasaan adalah ketika Anda memaksakan untuk tetap berkuasa, Anda akan dihukum oleh sistem itu sendiri. Cawe-cawe dalam pemilu 2024, meski sukses secara elektoral, justru menciptakan bumerang moral yang memukul balik. Banyak yang percaya Jokowi mulai kehilangan arah ketika ia meninggalkan orang-orang yang dulu membawanya ke puncak. Tokoh-tokoh intelektual dan aktivis yang dulu menjadi tulang punggung moralnya kini satu persatu meninggalkannya. Sebaliknya, ia kini dikelilingi oleh kelompok oportunis, pelobi bisnis, preman, bahkan politisi transaksional. Maka ketika badai datang, tak ada yang tinggal untuk memayungi. Kini pertanyaan yang paling penting, bagaimana kita menutup kisah Jokowi dengan bermartabat? Bangsa ini tidak membutuhkan drama pemakzulan, kaos politik, atau konflik horizontal. Yang dibutuhkan adalah jalan keluar yang damai, bermoral, dan terhormat. Jokowi harus diselamatkan dari jebakan kekuasaan yang ia buat sendiri, bukan demi dirinya semata, tapi demi stabilitas Republik Indonesia di tengah kekacauan geopolitik dunia. Sejarah akan mencatat bahwa seorang pemimpin besar bukan dinilai dari berapa lama ia berkuasa, tapi dari bagaimana ia mundur. Jokowi masih bisa memilih jalannya. Ia bisa memilih untuk pulang dengan tenang atau dipaksakan pulang oleh gelombang sejarah. Jika tanda-tanda alam politik loyalitas sudah menunjukkan arah, maka yang terbaik adalah menerima, sebab keikhlasan adalah bentuk terakhir dari kebijaksanaan. Dan disitulah seorang pemimpin diuji terakhir kalinya. Ya, Pak Jokowi harus belajar banyaklah dari Pak SBY yang meninggalkan dunia politik dan kini dia bergelut dalam dunia seni.